Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 tempo dalam lagu dan sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Diharapkan juga kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Bagaimana anak-anak? Siap? Semangat? Oke. Untuk yang pertama kita belajar tempo dalam lagu. Apa itu tempo lagu? Tempo lagu itu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, tanda tempo itu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Nah, secara umum tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat, sedangkan lagu bertempo sedang itu menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu yang bertempo lambat itu menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu itu namanya metronom. Ya. Tempo itu biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. 1. Allegro, Nesto, dan Vivace untuk tempo cepat. Terus moderato, andante, dan andantino itu untuk tempo sedang. Sedangkan adagio, largo, dan lento itu untuk tempo lambat. Nah itu anak-anak. Mari kita nyanyi bersama-sama anak-anak. Ya, siap ya? Semangat! Bagaimana tempo dalam lagu tersebut? Dalam lagu itu menggunakan tempo cepat. Anak-anak paham ya? Baik, selanjutnya kita belajar sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Ya, sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonominya. Sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ya. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Di Sumatera, Pulau Sumatera itu memiliki banyak pegunungan. Nah, dengan kondisi ini dimanfaatkan oleh manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Nah, Pulau Sumatera pun itu kaya dengan hasil tambang. Apa saja di sana hasil tambangnya? Ada minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit di sana itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng, sedangkan minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Wah, kaya sekali ya itu di Sumatera.
banyak terdapat sumber daya alamnya. Ya, selanjutnya di Pulau Jawa, pulau tempat tinggal kita ya, Jawa. Pulau Jawa itu memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pantai ini anak-anak sering pergi ke pantai ya. Nah, daerah pegunungan dan dataran tinggi itu merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa itu merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ternyata di Jawa itu daerah pertaniannya yang persawahannya paling subur. Nah, kita patut bersyukur ya. Salah satunya daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa juga banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Ya, itu di Jawa banyak sekali terdapat sumber daya alam yang kita manfaatkan. Ya. Baik, untuk selanjutnya Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu sebagian besar wilayahnya itu adalah dataran rendah dengan hutan yang sangat lebat. Wow. Hutan-hutan ini itu merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit misalnya itu dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Nah, Kalimantan itu juga kaya akan hasil tambangnya. Pas saja ya hasil tambang di sana juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Wow, tadi di Sumatera juga iya ya, menghasilkan bahan tambang minyak bumi dan batu bara. Di Kalimantan juga iya. Nah, baik, untuk selanjutnya di Sulawesi ya, Pulau Sulawesi itu menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Anak-anak tahu pala? Tahu ya. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Ya, itu yang bentuknya lonjong ya. Nah, daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi itu juga menghasilkan barang tambang ya, seperti apa? Aspal. Nah, aspal itu untuk apa ya? Nah, aspal itu dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya ya. Nah, untuk selanjutnya Papua. Nah, di wilayah Papua itu berupa hutan konversi dan hutan lindung. Di sana itu ada sagu ya. Sagunya itu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah loh. Rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Ya, Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang di Papua itu sangat beragam. Apa saja? Seperti tembaga, emas, dan logam. Wah, ini emas ya yang sering disukai oleh banyak orang. Ya, emas itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan ya. Anak-anak itu sering udah tahu emas ya, bahkan pernah memakai dan sering melihat ya, seperti ada anting-anting, cincin, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Kalian paham? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Ibu terima kasih atas pendampingan dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pada pembelajaran 6.